Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat diberikan oleh Allah keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Minhajul Muslim, yang kemarin kita telah menyelesaikan bab tentang adzan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan sedikit ketika manusia berada kepada kebingungan bagaimana cara memanggil manusia, sehingga ada yang mengusulkan dinyalakan api yang besar, ditiupkan trompet, membunyikan lonceng, tetapi Nabi SAW tidak menyetujui itu semua. Sehingga ada salah seorang sahabat yang bermimpi diajarkan lafaz-lafaz adzan dan Nabi SAW pun menyetujuinya. Syukran. Lafaz-lafaz adzan itu yang kita sampaikan riwayatnya, itu dari siapa? Abu Mahdurah, ya. Nabi SAW mengajarkan lafaz-lafaz adzan kepada Abu Mahdurah. Di dalam kitab Al-Muyassar, juga fikih Al-Muyassar, juga ketika menjelaskan tentang bab adzan, di situ juga dicantumkan hadis tentang Abu Mahdurah, bahwasanya Abu Mahdurah diajarkan oleh Nabi SAW lafaz-lafaz adzan yang biasa kita lafazkan di dalam adzan, yang biasa kita lafazkan. Di sini kita lanjutkan karena kedua ini tidak bisa dipisahkan, ya, antara adzan dan iqamah, ya. Apa hukum iqamah? Iqamah itu kan artinya tegak, ya, berdiri, ya. Orang kadang mengatakan istiqomah, ya, dia harus berada pada jalan yang
lurus. Ya. Seseorang bisa istiqomah ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, berdoa. Yang kedua, agar kita bisa istiqomah yang menghadiri majelis ilmu seperti ini. Karena banyak orang yang di awal-awal sudah istilahnya kenal dakwah sunnah, ya, Allah berikan hidayah, kemudian lama sekali tidak mengaji, tidak menghadiri majelis ilmu, maka akan masuk syubhat-syubhat dan bisa terikut temannya, ya. Bahkan dia kembali seperti semula, seolah-olah hidayah belum pernah menyapanya, ya. Maka untuk bisa istiqomah seperti ini, kemudian bergaul dengan teman-teman yang soleh, yang ketika kita salah teman kita mengingatkan, ya. Nah, jamaah, kita bahas tentang hukum iqamah. Di sini jelaskan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Az-Zazairi, iqamah merupakan salah satu perbuatan sunnah yang sangat dianjurkan pada tiap-tiap sholat yang wajib yang 5 waktu, ya, baik yang dilakukan pada waktunya atau yang tertinggal, ya, pada waktunya atau yang tertinggal. Tertinggal di sini maksudnya ada orang sholat berjamaah, ya, di masjid, misalkan musafir, ya, rombongan, kan adzan, iqamahnya sudah lewat, ya, jamaah yang pertama. Kemudian ketika zuhur, ya, sholat ke masjid jam 1 atau setengah 2 misalkan, rombongan. Maka ketika itu dia hanya iqamah, tidak usah adzan, ya, hanya iqamah. Jadi di sini baik yang dilakukan pada waktunya atau yang tertinggal. Di sini beliau membawakan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus salatu illa qad istahwada alaihimus syaitanu fa alaika bil jama'ati fa innama yaqulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Tidaklah ada 3 orang di satu kampung atau daerah pedalaman yang mereka tidak mendirikan sholat berjamaah di dalamnya, melainkan syaitan pasti akan menguasai mereka, menguasai kampung tersebut. Satu kampung tidak ada yang sholat berjamaah, padahal di situ ada musola, ada masjid, ya, tapi tidak ada yang sholat berjamaah. Maka kata Nabi SAW, kampung tersebut atau mereka dikuasai oleh syaitan. Karena syaitan itu salah satunya adalah dia takut dengan mendengarkan azan, ya. Karena itu hendaklah kamu selalu mendirikan sholat berjamaah. Alhamdulillah, ya, di masjid ini didirikan sholat 5 waktu, walaupun kadang 5 orang, 4 orang, ya, didirikan sholat 5 waktu, ya. Syukur-syukur, ya, bisa rame, ya, sholat 5 waktu, ya. Karena serigala itu hanya akan menerkam kambing yang menyendiri, terpisah dari kelompoknya. Walaupun ada serigala-serigala yang mereka berani menerobos pada gerombolan kambing-kambing untuk mengambil salah satu dari kambing tersebut, ya. Tapi biasanya serigala itu berani ketika ada kambing yang terpisah, ya, dari jamaah. Juga berdasarkan penuturan dari Anas radhiyallahu anhu, Anas mengatakan Bilal telah diperintahkan agar menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah. Jadi iqamah ini lebih pendek daripada adzan.
Ya, lebih pendek daripada adzan. Kalau yang asyhadu an la ilaha illallah itu 2 kali, ketika iqamah cuma 1 kali. Ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, ini ketika iqamah 1 kali. Ya. Nah, di sini lafaz iqamah. Ya. Mengenai lafaz iqamah sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Dawud yang dituturkan Abdullah bin Zaid yang memimpikan lafaz adzan adalah sebagai berikut. Ya. Di sini lafaz iqamah, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ini yang biasa kita lafadzkan, ya. Itu lafaz iqamah. Ya. Kemudian di sini beliau memberikan catatan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Az-Zairi, ya. Di sini kata beliau, imam lebih berhak atas iqamah. Maksudnya apa nih? Maksudnya adalah muadzin itu tidak boleh iqamah sebelum ada perintah dari sang imam. Ya. Kalau kata sang imamnya qomat, ya kalau kita bahasanya kan qomat, ya kan? Ya, kalau kata imamnya qomat, ya suruh qomat. Kalau belum ya belum. Ya. Kalau imamnya ngobrol, ini imam kok wis ditunggu jamaah kok ngobrol ning jaba. Padahal udah waktunya. Nah, kondisi seperti ini kadang muadzin maju sendiri, qomat. Biar imamnya itu masuk. Ya, gitu. Biar ngobrolnya selesai. Iya. Makanya ketika imam itu datang, nggak boleh muadzin langsung berdiri iqamah. Siapa tahu imamnya pengen sholat sunnah, ya. Jadi yang sering terjadi itu kejadian imam udah nyampe masjid ngobrol dulu, ya. Jadi tidak boleh bagi seorang muadzin itu mengumandangkan iqamah kecuali atas perintah dari imam tersebut, ya imam sholat, ya. Kecuali biasanya imam sudah ngasih perintah, pokoknya setiap saya masuk masjid bangkit iqamah, ya. Baru dia ketika imam datang dia iqamah karena sudah ada wasiat dari imamnya, ya. Tapi ada sebagian masjid sampai ya asar, ya sampai setengah 4 lebih nunggu imamnya, orang komat-komat, ya. Padahal imamnya nggak datang juga, ya, nggak datang juga. Akhirnya ada menggantikan, ya. Suruh menggantikan. Memang ada imam yang biasa telat, ya, ada yang biasa telat, ya macam-macam, Pak. Jadi kalau jadi imam itu ya dikira-kira waktunya lah, ya. Iya. Jangan sampai makmumnya sudah gembrusuk, ya. Akhirnya mereka tidak sabar sholat sendiri atau sama temannya berjamaah sendiri. Ya. Berdasarkan keterangan dalam sebuah hadis berikut di sini, al-muadzinu amlaku bil adani wal imamu amlaku bil iqamah. Muadzin lebih berhak atas adzan. Jadi kalau sudah waktunya masuk waktu sholat, muadzin itu nggak usah diperintah oleh imam suruh adzan, enggak. Waktunya adzan, nggak usah nunggu imam nyuruh, ya. Kecuali kalau qomat, ya. Jadi muadzin lebih berhak adzan, sedangkan imam lebih berhak atas iqamah. Jadi bagi muadzin, ya,
tidak harus menunggu perintah dari sang imam ketika sudah masuk waktu sholat untuk adzan. Ya, kenapa diem aja? Gak ada perintah dari imam suruh adzan, ya kan repotnya. Ya, adzan, baru adzan, ada jeda beberapa menit, ya. Kita melakukan hal-hal yang sangat kita perlukan, yaitu dengan apa? Salat sunnah, sambil nunggu imam datang, sambil nunggu iqamah, kita berdoa. Karena itu waktu-waktu yang mustajab antara adzan dan iqamah, gunakan. Ya, anak kita susah sholat, kita doakan, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya, agar anak cucu kita mudah untuk mengerjakan sholat. Ya, misalkan ibu kita susah pakai jilbab, kita doakan. Ya, bapak kita nggak mau ke masjid untuk sholat, kita doakan. Ya, kita mendoakan diri kita sendiri dan keluarga kita. Nah, di sini kata beliau ada sebuah catatan di sini. Akan tetapi dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak dikenal, yang disebut dengan majhul. Majhul itu tidak dikenal. Ya. Namun demikian, pengamalan kandungan hadis ini telah umum di kalangan ahli fikih, kata beliau, karena didukung oleh keterangan lain dalam hadis yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu atau Umar radhiyallahu anhu. Karena muadzin itu lebih berhak atas adzan dari yang lainnya, maka ia boleh mengumandangkan adzan saat waktu sholat telah tiba, tanpa harus menunggu kedatangan seseorang atau meminta izin kepada sang imam atau yang lainnya. Jadi bagi muadzin itu dia adalah laki-laki satu orang yang mengumandangkan adzan. Kemudian dia balik, atau boleh juga dalam kitab fikih muyasar itu bagi seorang imam itu bagi seorang muadzin itu mumayyiz, ya. Ini sah ketika dia adzan, ya. Ya mungkin kalau mumayyiz itu kira-kira umur berapa sih? Mungkin 7 tahun ke atas, ya. Karena perintah sholat itu kepada anak 7 tahun. Karena anak itu kalau udah 7 tahun bisa membedakan ini baik, ini buruk, ya. Mungkin 7, ya 10 tahun ke atas. Ini tentang iqamah, ya. Jadi sedikit pembahasan masalah iqamah. Nah, kemudian di sini Syekh Abu Bakar Jabir Az-Zazairi menjelaskan kepada kita tentang hal-hal yang disunahkan dalam adzan, ya. Jadi kita bahas adzan dulu tadi, kemudian iqamah. Di sini baru jelaskan tentang hal-hal yang disunahkan dalam adzan. Di sini ada 3 hal tentang hal-hal yang disunahkan dalam adzan. Yang pertama di sini tarassul. Apa itu tarassul? Tarassul itu artinya tidak terburu-buru ketika adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tidak, ya, tidak terburu-buru. Nah, ini adzan apa iqamah, ya. Maka adzan itu bisa diperpanjang, diperindah, ya. Jadi tarassul itu tidak terburu-buru ketika adzan. Bahkan ada yang adzan sampai suaranya apa, Pak? Melengking panjang sekali, ya. Lebih dari 6 harokat, boleh nggak itu? Boleh, nggak apa-apa, ya. Dalam adzan boleh, ya. Tapi kalau baca Quran ada patokan-patokannya. Ini 1 harokat, ini 2 harokat, ini 4, ini 5, ini wajib 6, ya, ada. Kemudian di sini jelaskan serta hadru. Hadru itu mempercepat bacaan ketika iqamah, tapi jelas, cepat tapi jelas. Jangan
Allah Akbar, nah ini enggak jelas. Dia agak cepat tapi jelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Agak cepat tapi tidak terlalu cepat. Karena itu bukan balapan, ya, iqamah. Jadi ada namanya tarasul, tidak terburu-buru ketika adzan, dan hadru mempercepat bacaan ketika iqamah, tapi tidak dengan kecepatan yang tinggi, ya. Nah ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Rasulullah, ya, yang ditujukan kepada Bilal. Hadis ini ditujukan kepada Bilal bin Rabah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, hadis ini dari Jabir bin Abdullah, ya. Idza adzanta fatarassal wa idza aqamta fahdur. Jika kamu mengumandangkan adzan, hendaklah kamu perlahankan, sedangkan jika kamu mengumandangkan iqamah, hendaklah kamu mempercepat bacaannya. Jadi di sini kalau adzan agak diperlahankan, ya. Seperti yang kita sering dengar adzan-adzan, ya, lomba adzan, ya. Kemudian ketika iqamah agak dipercepat bacaannya. Nah, kemudian yang paling penting di sini, yang kedua ini, ya, ada kesalahan yang terjadi pada saudara-saudara kita. Yang kedua ini kita bacakan dulu, yaitu yang kedua, menirukan bacaan muadzin, ya, menirukan bacaan muadzin. Jadi kalau muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya. Hayya 'alas shalah, marilah kita salat. Hayya 'alal falah, marilah kita menuju kemenangan. Kenapa lafaznya kok tidak sama dengan muadzin? Kita disuruh apa? La haula wala quwata illa billah. Kenapa tuh, Pak? Ada yang bisa jawab? Hadiahnya minta sama panitia. Ketika orang itu hayya 'alas shalah, marilah kita salat, itu butuh yang namanya kesungguhan dan kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Karena tidak setiap orang yang mendengar hayya 'alas shalah itu tergerak hatinya, diberikan kekuatan oleh Allah untuk datang ke masjid. Ada yang nyantai, ya. Hayya 'alas shalah, nyantai. Hayya 'alal falah, nyantai, ya. Tidak bersegera. Bahkan tidak datang ke masjid sama sekali. Ya. Dan mungkin orang yang mengumandangkan iqamah dengan suara pelan, di mana orang yang mendengarkan hendaklah mengikuti lafaz muadzin dan muqim, kecuali saat dibacakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, ini kita tidak meniru hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tetapi mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah salat Isya. Kita cuma sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan masih berkenaan dengan hal-hal yang disunahkan dalam adzan. Di sini beliau membawakan doa atau ucapan yang dibaca ketika muadzin melafadzkan suatu lafaz. Di sini Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan, dan saat dibacakan lafaz ini biasanya ketika ketika dibacakan oleh muadzin hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, maka dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian di sini beliau membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anna Bilalan akhadha fil iqamati, falamma an qala qad qamatis salatu, qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam aqamaha Allahu wa adamaha." Bahwa Bilal mulai mengumandangkan iqamah, maka tatkala dia mengucapkan sungguh salat telah didirikan, maka Nabi SAW menjawabnya, semoga Allah tetap mendirikannya dan mengabadikannya. Tapi yang masyhur, tidak ada peniruan dalam lafaz iqamah, ya. Yang ada meniru ketika lafaz adzan, ya. Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqulul muadzinu, tsumma shallu 'alayya fa innahu man shalla 'alayya marratan sallallahu 'alaihi 'ashran, tsumma sallallaha liyal wasilata fa innaha manzilatun fil jannati la tanbaghi illa li'abdin min ibadillahi wa arju an akuna ana huwa faman sa'alallaha liyal wasilata halat lahu syafaati." Kata Nabi SAW, jika kamu mendengar seruan muadzin, hendaklah kamu mengucapkan bacaan seperti yang diserukan oleh muadzin, ya. Kemudian bersalawatlah atasku, karena orang yang bersalawat atasku 1 kali, niscaya Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali lipat atas bacaan salawatnya itu, ya. Jadi kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad, ya, salawat. Ketika orang itu bersalawat kepada Nabi SAW 1 kali salawat, maka Allah akan balasnya dengan 10 kali salawat kepadanya. Kemudian mohonlah wasilah kepada Allah untukku, karena ia merupakan suatu tempat di dalam surga yang tidak pantas ditempati kecuali oleh seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Jadi di sini ada al-wasilah. Al-wasilah itu adalah sebuah nama tempat di dalam surga yang itu tidak pantas ditempati kecuali oleh seorang hamba-hamba dari hamba-hamba Allah. Dan kata Nabi SAW, wa arju an akuna ana huwa,
dan aku berharap bahwa akulah yang kelak akan menempatinya. Faman sa'alallaha liyal wasilata halat lahu syafaati. Barang siapa yang memohonkan wasilah kepada Allah untukku, niscaya ia berhak memperoleh syafaatku. Nah, ketika kita mendengar muadzin mengumandangkan adzan, di antara kita kesalahannya adalah tidak diam, tidak mendengarkan, kita ngobrol, Iya Pak ya. Nah, kita ngobrol, kita tidak mendengarkan. Padahal kalau terdengar adzan, kita disuruh untuk diam, Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini, juga nanti di sini terdapat kesalahan sebagian saudara-saudara kita. Yang ketiga, berdoa memohon kebaikan setelah adzan. Jadi setelah adzan itu ada doanya. Hal itu berdasarkan keterangan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau dihasankan hadisnya. Rasulullah bersabda, ad-du'a'u la yuraddu bainal adzani wal iqamati. Doa yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah tidak akan ditolak. Adzan sebelum iqamah kita berdoa, itu doanya tidak akan tertolak. Tapi Pak Ustadz udah berdoa sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, berarti dia masih ragu terhadap hadis Nabi. Dia tidak yakin. Yakin sih yakin Pak Ustadz, tapi ada tapinya kan repot. Tapi gitu. Bersabar. Allah sedang melihat sejauh mana kesungguhan kamu di dalam berdoa. Allah akan lihat, dan Allah akan memberikan waktu yang tepat untuk dikabulkan doanya. Kalau tidak Allah kabulkan di dunia apa yang kita inginkan, doa kita itu menjadi simpanan di akhirat yang akan menyelamatkan kita. Jadi ketika orang berdoa itu ada 3 kemungkinan. Ini kalau dipahami, insya Allah sabar dalam berdoa. Yang pertama, bisa jadi doanya akan Allah kabulkan di dunia yang dia minta, baik dalam waktu cepat ataupun dalam waktu yang ditangguhkan, Allah kabulkan. Kalau Allah tidak mengabulkannya, Allah akan ganti dengan dihindarkan dia dari musibah. Dia banyak berdoa, kemudian dia berkendaraan motor, mobil atau apa, kaget, apa yang namanya, tiba-tiba kaget, gitulah, kaget lah gitu ya. Itu mungkin dengan sebab doa kita, Allah hindarkan dia dari musibah. Coba kalau kecelakaan jebret, tulang patah, kepala bengkok, terus apa lagi, masuk rumah sakit, operasi 100 juta, nggak ada BPJS, yang berapa itu? Makanya kita berbaik sangka sama Allah. Ternyata udah berdoa nggak dikabulkan, musibah juga, Allah tidak hindarkan dia dari musibah. Bisa jadi doa yang selama ini kita panjatkan sampai bertahun-tahun itu ternyata tersimpan di akhirat yang akan menyelamatkan kita nanti. Jadi kalau orang itu memahami ketiga ini, insya Allah akan sabar di dalam berdoa. Kemudian dalam hadis lain dijelaskan bahwa setelah adzan maghrib, ini Rasulullah SAW berdoa. Ini setelah adzan maghrib Di sini disebutkan, Allahumma hadza iqbalul lailika wa idbaru naharika waswatu du'aika faghfirli. Ya Allah, saat ini adalah saat kedatangan malammu dan saat kepergian siangmu, serta suara-suara memanggilmu, maka ampunilah dosaku.
Nah, kemudian ada doa yang diajarkan Nabi SAW, doa setelah adzan yang insya Allah kita semua sudah hafal ya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudanil ladzi wa'adta. Nah, doa ini hanya dibaca untuk orang yang mendengarkan adzan, bukan dibaca bagi orang yang adzan. Jadi yang adzan itu nggak usah baca doa ini, nggak ada sunnahnya. Yang sunnahnya itu adalah orang yang mendengarkan adzan. Kan sekarang ada orang yang adzan la ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi da'wati. Tidak usah, nggak ada sunnahnya. Ya, ini setahu saya, ya, setahu saya, sepengetahuan saya. Jadi yang dibaca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah itu adalah orang yang mendengarkan adzan, bukan untuk orang yang adzan. Ini wallahu a'lam, ini setahu saya, ya. Ya wallahu a'lam. Jadi banyak ya yang orang-orang itu ketika adzan, dia setelah adzan baca doa ini. Padahal itu ditujukan kepada orang yang mendengarkan adzan. Cukup Pak sampai di sini. Insyaallah 7:30 udah selesai pembahasan. Sekiranya nggak ada pertanyaan. Insyaallah Sabtu kajian spesial ya. Kita akan bahas tentang masalah kurban. Ya. Ya, kalau nggak ada, kita tutup dengan doa kafatul majelis. Ada nggak? Nggak ada. Ya, alhamdulillah cepat pulang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.